Baik, sudah masuk semua? Alhamdulillah sudah Ustaz. Baik, langkah selanjutnya untuk Ustadz dan Ustazah yang sudah memiliki akun sebagai course creator ataupun sebagai admin atau sebagai guru ya. Jadi guru itu nanti ada posisinya di akun manager supaya bisa melakukan edit, melakukan upload, penilaian dan sebagainya di Moodle ini. Nah, silakan langsung klik menu Set Administration yang ada di sebelah kiri kita. Nah, nanti untuk akun selain admin, khususnya untuk guru-guru ya, untuk guru-guru hanya berfokus kepada menu course. Jadi disarankan kepada guru-guru tidak mengakses atau mengubah-ubah settingan yang ada di set administration, user dan sebagainya. Apalagi plugin. Plugin ini sangat rentan ya. Kalau salah install, salah setting itu akan mempengaruhi error pada Moodle ini. Nah, saya juga dulu awal-awal sering error karena ketika install plugin ternyata nggak cocok. Atau ternyata versinya beda, akhirnya error. Akhirnya dihapus lagi, dibenerin lagi. Nah, jadi untuk Bapak Ibu guru yang akunnya sebagai guru, sebagai pengajar di e-learning ini, fokusnya hanya di course saja. Nah, kemudian kita klik My course. Kemudian klik manage course dan kategorinya. Saya sudah nih, tidak di sini Mas. Klik yang pertama. Nah, ini tampilan admin dan tampilan akun guru ya. Kalau siswa nggak seperti ini. Jadi insya Allah kalau siswa lebih sederhana. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Kalau TK sudah rapi nih, rumahnya sudah tadi untuk makan duluan. Iya. TK, TKB. SD kelas 1 sampai kelas 6. Nah, nanti yang di SMP kalau bisa dirapikan kembali. Nah, SMP misalnya ada kelas 7, 8, dan 9. Berarti bikin dulu kelas 7, kelas 8, kelas 9. Baru nanti ada mata pelajaran di dalam kelasnya. Seperti itu ya. Bagaimana nih untuk admin, mau dibikinin dulu atau bagaimana untuk SMP-nya? Mungkin dilanjutkan sedikit dulu aja Ustadz ya. Nanti baru kita ini lagi. Baik, Bapak. Oke, lanjut. Sekarang kita akan mengupload bahan ajar di setiap mata pelajaran di kelasnya. Misalnya di kelas 1. Kemudian nanti di kelas 1 itu ada, nah, misal kelas 1 itu ada kelas 1 Al-Qud, Al-Madinah, Mekah. Nah, baru nanti di dalam Al-Qud ini semua mata pelajaran masuk ke sini. Nah, kalau sini belum ada kan ya? Nah, berarti misalnya kita mau membuat membuat materi di agama. Nah, nanti misalnya agama dan lain-lain ada di kelas masing-masing ya. Jadi kelas 1 itu isinya semua mata pelajarannya, kelas 1 Madinah sama, Mekah juga sama. Nah, jadi kita klik misalnya mata pelajarannya, kita klik. Yang agama, yang mata pelajaran MTK, yang bahasa Inggris dan seterusnya. Jadi tadi langkah pertama klik set administration, course, terus manage,
terus pilih unitnya, kemudian kelasnya, habis kelasnya pilih mata pelajarannya. Nah, setelah memilih mata pelajarannya, di sini kita ke kanan nih. Kita create new course. Kita klik. Nah, baik. Di sini nama lengkapnya, nama lengkap mata pelajarannya. Nah, Bapak Ibu guru bisa menggunakan kode. Kalau untuk materi bisa LM atau ketika membuat penugasan WS. Jadi nanti siswa nggak bingung. Ini mana yang materi, mana yang penugasan. Bisa menggunakan tadi istilah LM atau bisa menggunakan istilah WS untuk penugasan. Bebas ya. Misalnya sini LM, learning material, PAI kelas 1 Mekah. Nah, untuk course short name-nya ini nama yang akan muncul di depan di halaman awal e-learning ketika diakses. Nah, ini lebih singkat aja, LM PAI kelas 1 misalnya. Kelas 1 MK singkatannya. Materi PAI kelas 1 Mekah misalnya. Nah, jadi ini nama lengkapnya, ini nama untuk di tampilan awal. Nah, kode ini itu untuk mempermudah aja. Nanti untuk siswa ketika ingin mengakses materi berarti LM. Ketika ingin mengakses penugasan berarti WS gitu kan. Nah, di sini ini pengaturan. Bapak Ibu guru silakan diatur. Misalnya akan muncul di bulan Januari, awal masuk tanggal berapa ya? Awal masuk tanggal 7 ya. Ya, kalau di Derby sebentar. 11, misalnya katakan 11 Januari. Nah, berarti materi ini akan muncul tanggal 11 Januari 2021 jamnya nggak apa-apa di tengah malam sudah muncul. Nah, untuk end date-nya ini bisa diaktifkan bisa enggak. Misalnya materi ini hanya muncul untuk 1 bulan atau untuk 2 bulan atau untuk 1 semester bebas. Nah, kalau nggak dibatasin, misalnya untuk 1 tahun gitu, ya udah ini dimatikan saja, gitu kan. Jadi materi ini masih bisa diakses selama nggak dihapus oleh ibu dan bapak guru yang ada di sana. Nah, ini nggak usah, nah ini boleh diisi boleh enggak, ini hanya keterangan. Nah, untuk course image-nya ini untuk thumbnail yang ada di depan di halaman home, misalnya PAI ada gambarnya. Boleh cover bukunya boleh dicari di Google sesuai dengan temanya. Misalnya anak soleh, berarti cari gambar tentang anak soleh. Nah, kita coba aja ya, upload gambarnya. Pilih dari nih, upload file. Kemudian pilih, kita cari gambarnya. Kemudian cari gambar yang akan kita gunakan. Misalkan nah, setelah masuk gambarnya kita upload filenya. Nah, ini untuk gambar yang di depan itu bisa formatnya 3 GIF untuk gambar yang bergerak. Kalau JPEG biasa, kalau PNG itu untuk gambar yang transparan. Nah, ini nggak usah. Untuk pembuatan judul cukup ini ya, cukup judul, terus nama pendeknya, tanggalnya diatur sama gambar thumbnailnya, gambar untuk di depannya. Yang ini nggak usah diatur, kita langsung save and display. Oke. Nah, kemudian di sini
kita akan mengenroll. Baca siapa saja yang bisa mengakses materi PAI kelas 1 ini. Ya, berarti hanya kelas 1 aja yang bisa. Gitu kan. Kalau seandainya di Mekah, berarti kelas 1 Mekah aja. Kalau seandainya kelas 1 Al-Quds, berarti kelas 1 Al-Quds saja. Ini karena kelas 1 Mekah, berarti kita enroll kelas 1 Mekah. Nah, di sini. Ini sudah dibuat kohortnya belum? Belum ya? Belum Ustaz, Ana belum buatkan kohort itu. Nah, nggak apa. Jadi nanti kemudahan kohort itu nanti di sini. Kalau kita misalnya mengenroll siswa perorangan lumayan capek. Misalnya kalau siswanya cuma 5 nggak masalah. Kalau siswa kelas 1 misalnya ada 30 lumayan. Kita tulis misalnya siapa gitu capek. Nah, nanti kalau seandainya sudah di kohort, ini enak nih. Misalnya di sini ada kohort 1 Mekah. Saya buatin dulu ya, buat contoh ya. Sebentar, saya balik dulu. Ini untuk admin ya. Kalau guru-guru nggak usah bikin ini ya. Nanti untuk membuat kohort, minta tolong ke Ustadz Din Ahmad aja sebagai admin. Pokoknya admin mah disuruh aja. Nggak apa-apa. Astagfirullah. Seperti itu nanti. Nah, nanti pertama di-upload usernya nih, semua user siswa dari TK sampai SMP. Itu langkah pertama untuk user. Kemudian langkah kedua, untuk siswa itu dibuatkan cohort untuk mempermudah guru-guru membuat. Ya. Berarti ini cohort itu dibuatkan untuk semua guru ya? Cohort itu ya isinya hanya siswa. Siswa. Iya. Jadi misal cohort kelas 1 Mekah. Nah, berarti isinya cuma kelas 1 Mekah. Tuh. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jangan lupa diaktifkan dulu ya. Kita bikin cohort. Kalau guru nggak usah di cohortin karena dia mempunyai akses sebagai manajer. Jadi guru itu otomatis bisa mengakses kelasnya tanpa dibuatkan cohort. Nah, seperti ini misalnya saya buat kelas 1 Mekah ya. Nanti saya hapus ya, ini buat contoh saja. Nah, udah ini deskripsinya daftar siswa kelas 1 Mekah. Nah, ini kan 1 Mekah. Save. Nah, nanti seperti ini. Setelah dibuatkan cohort, dimasukkan siswanya nih. Dimasukkan siswanya. Klik yang ikon orang 2. Nah, kita cari nih siswanya siapa aja. Gitu kan. Contoh siapa sini ya. Nah, misalnya ini. Misalkan 1 Mekah ada 2. Kita masukkan aja ya. Ini contoh ya, nanti saya hapus ya. Dan setelah masukkan siswanya, kita balik aja lagi. Nah, berarti itu. Tuh, udah masuk 2. Oke. Ini buat admin ya, guru-guru nggak usah. Kita balik ke sini. Nah, kalau sudah jadi cohortnya, nanti enak di sini. Kita klik enroll, tinggal cari di sini. 1, keluar. 1 Mekah. Nah, nanti siswanya semuanya otomatis masuk ke ke kelas ini. Kita enroll aja ya. 2 sudah ke enroll. Kita lihat tuh. Berarti sudah 2 siswa. Ketimbang kita masukin satu-satu. Nanti capek gurunya, kasihan. Misalnya cari Aris, nanti keluar nggak nih? Tuh, klik capek. Mendingan langsung di sini ke cohort kelas. Nah, ingat ya, tadi setelah bikin judul, kemudian save and display, kemudian kita atur siswanya yang bisa mengakses materi ini. Klik enroll, kemudian tadi pilih cohortnya. Nah, sudah masuk. Kemudian setelah memastikan siswa-siswinya masuk ke
kategori ini, kita klik proses. Ini tampilannya, tampilan belum diatur. Nah, di sini di sini rumah atau kategori LMPAI kelas 1 Mekah. Nah, jangan lupa ketika ingin mengedit atau mengubah-ubah di sini, kita aktifkan dulu. Turun editing on-nya. Nah, ini pemberitahuan terserah mau di-share atau tidak, nggak masalah. Nah, kemudian di sini misalnya topiknya tema 1, PAI apa? Anak soleh misalnya. Nah, setelah mengubah nih tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 boleh. Kalau cuman ada tema 2, yang lain dihapus, bisa ya delete. Kalau kurang ditambah aja add topic. Nah, setelah membuat temanya, nah sekarang kita mulai mengisi nih. Pertama yang diisi apa? Pertama presensi ya, absen. Kemudian materinya. Kemudian materi PPT, materi videonya. Kemudian nanti ada penugasan. Nah, bebas. Nah, sekarang kita mulai masukkan dari mulai absen atau presensi. Ustadz Afan, berarti ini sudah masuk ke ruang kelas guru ya Ustadz ya? Betul, sudah masuk. Ya, gimana? Ada ditanyakan sebelum dilanjutkan? Ya, berarti ini sudah masuk ke ruang kelas guru berarti Ustadz ya? Ya, kelas masing-masing. Ya. Mata pelajaran masing-masing juga. Baik. Tafadhol Ustadz Ustazah, silahkan masuk ke akun gurunya, kemudian diperhatikan bagaimana penginputan soal dan lain-lainnya. Tafadhol, lanjutkan Ustadz Aris. Baik, Sep. Nah, setelah masuk ke kelas masing-masing, ke kelas guru masing-masing ya, kemudian mata pelajaran masing-masing, kita buat mata pelajarannya PAI kelas 1 Mekah misalnya. Ini judulnya tema 1 anak soleh. Ini misalkan ya, saya nggak tahu tema-temanya nih. Nah, pertama kita buat daftar hadir dulu. Jadi nanti terlihat nih, di tema pertama yang hadir siapa aja siswanya. Nah, kita klik add an activity or resource-nya. Kita klik yang ini. Nah, untuk presensi kita gunakan yang ini, attendance, yang ini. Ya, ingat. Ini untuk presensi, untuk daftar hadir. Kita klik saja. Nah, sepertinya masih tertinggal Ustadz. Afwan. Iya, saya nggak apa. Ulang-ulang. Dari mana? Mulai dari ini Ustadz, apa namanya presensi tadi untuk membuat presensi. Misalkan kita sudah berada di kelas masing-masing ya. Nih di kelas masing-masing kita klik yang ini. Jadi nanti Bapak Ibu guru setelah membuat temanya, kita fokus ke sini. Kita tambahkan aktivitas dan sumbernya, activity or resource-nya di sini. Jadi Bapak Ibu guru menambahkan materi, presensi, terus kuis, apalagi penugasan dan lain-lain ada di sini. Nah, contoh pertama kita akan membuat presensinya. Ya, buat presensinya. Oke, kita pilih ya. Afwan Coach, boleh bertanya sebentar? Ya, silakan. Afdal. Dalam satu kelas itu apakah memungkinkan untuk dikelola oleh lebih dari satu guru? Oh, iya. Untuk satu kelas itu bisa dikelola lebih dari satu guru. Nah, makanya nanti akun guru itu harus dipastikan berada di manajer. Coba saya cek dulu ya. Bentar. Ini untuk admin nih. Untuk admin saya cek dulu. User di Nah, benar. Berarti guru-gurunya belum masuk nih. Jadi akun guru semuanya harus masuk ke yang ini.
Yang manager. Jadi bisa dimasukkan dulu nih akun gurunya semuanya ke manajer ya. Untuk admin jangan lupa nanti setelah ini diubah dulu untuk akun gurunya di menu user, kemudian di menu system role. Oke, baik Ustadz. Nah, nanti di manajer ini semua guru dimasukkan ke sini. Nah, ke sini nih ya. Karena kalau belum dimasukkan ke sini, itu guru-guru nggak bisa ngapa-ngapain. belum bisa memantau pelajaran, menilai, mengelola dan seterusnya dan lain-lain. Oke. Baik. Coba sebentar saya cek. Nah, ini di sini sudah ada 23 user ya yang aktif ya. Ini semua akun guru ya. Sebagian ada yang manajer Ustadz. Karena siap. Ana berpikirnya kalau misalkan akun guru berarti Ana taruh di situ sebagai guru. Ternyata harus manajer semua Ustadz ya? Ya, karena nanti guru itu kan dia berhak untuk menilai, mengedit dan segala dan seterusnya ya. Misalnya jadi disarankan ke manajer aja. Jadi kan waktu awal-awal Ana juga sama guru biasa saya masukkan ke akun guru, ke akun teacher. Nah, ternyata di tengah jalan banyak masuk tuh WA. Ustaz, Pak kok ini nggak bisa menambahkan ini ya? Kok nggak bisa ngedit ini ya? Wah, ternyata berarti ya sudahlah dimasukkan ke manajer saja. Jadi baik Ustaz, insya Allah habis ini baru Ana rubah menjadi manajer. Siap, betul. Afwan semuanya ya. Ya nggak apa-apa. Kita lanjut. Nah, lanjut ke sini ya tadi ya. Kita membuat presensi terlebih dahulu. Kita buat absen. Di sini kita klik yang attendance-nya. Sebentar. Afwan Ustaz. Ya. Afwan. Ada yang tertinggal lagi sedikit sebentar. Nggak apa-apa. Di mana Ustaz? Di bagian presensi lagi Ustaz. Baik, siap. Boleh. Nggak apa-apa, kita nyantai aja. Dari sini ya, misalkan tadi Bapak Ibu guru sudah masuk ke ruang masing-masing, ruang kelas masing-masing. Ini PAI, misal PAI kelas 1 Mekah. Oh maaf nih, seharusnya jangan tulis LM dulu. Nggak apa-apa deh. Misal PAI kelas 1 Mekah. Nah, di sini kita buat temanya. Topiknya diubah menjadi tema 1 anak soleh misalkan. Nah, kita buat presensinya terlebih dahulu. Kita klik yang ini nih, menu yang ada sebelah kanan. Add an activity or resource-nya. Kita klik. Nah, kemudian kita klik yang ini, attendance. Attendance-nya. Mohon maaf nih kalau pronunciation-nya nggak bagus. Kita klik sini, yang attendance. Nah, di sini kita beri nama presensinya. Misalnya presensi PAI kelas 1 tema 1. Nah, gitu. Untuk penamaan bebas ya. Deskripsinya juga boleh diisi, boleh enggak. Nah, seperti itu. Kemudian yang untuk settingan ini nggak usah. Kita langsung di sini nih. Jangan lupa activity completion-nya. Nah, jadi semua guru-guru jangan lupa ketika membuat absen atau membuat presensi, kita ubah nih activity completion-nya. Kita pilih yang ketiga, yang terakhir 1, 2, 3. Yang ketiga, kemudian ini dicentang. Atau boleh juga. Jadi bedanya kalau dicentang nanti siswa harus mendapatkan nilai dulu. Nanti otomatis sudah mengerjakan di tampilan siswanya sudah tercentang. Nah, setelah itu kita klik save and display. Jadi jangan lupa ya, judulnya saja. Kemudian dari ini activity completion-nya pilih yang ketiga. Boleh ini dicentang, boleh enggak. Yang penting ketiga pilihannya.
Yang ini. Kalau centang bebas. Kemudian kita save. Nah, di sini kita buat dulu nih sesinya. Nah, di sini misalkan PAI itu tadi tanggal 11 ya, 11 hari Senin 11 Januari 2021. Nah, siswa boleh absen dari jam berapa ke jam berapa nih? Misalnya boleh absen dari jam 6 sampai jam 15. Ini bebas, jadi waktunya. Atau diatur sesuai mata pelajarannya. Misal PAI jam 8 sampai jam 9. Bebas ya ini ya waktunya. Oke. Afwan, katanya Ustadz terlalu cepat Ustadz. Oh, baik, siap. Oke. Kita mundur dikit dari yang ini ya. Nih, Oke, tadi. teman-teman, silakan diperhatikan ini dimulai dari awal ya. Oke, dari yang sini. Ini saya hapus dulu. Nah, ini dia. Tadi gunanya untuk yang centang otomatis nanti kalau siswa mengerjakan sudah tercentang. Ini saya hapus dulu ya. Nah, di sini kita klik yang ini ya, jangan lupa di sini. Nah, ini tampilan menu nih yang Bapak Ibu guru semua akan gunakan. Nggak semuanya sih, cuman presensi, terus materi di page, nanti ada lagi penugasan kuis. Yang biasa digunakan 3, 1, 2, 3. Nah, kita pertama absen dulu nih, presensi. Kita klik yang attendance. Nah, ini judulnya ya. Judulnya tadi presensi PAI tema 1. Ini boleh diisi, boleh enggak. Kemudian dari judul ini kita langsung ke sini. Nih, activity completion-nya. Pilih yang ketiga. Nah, ini boleh dicentang, boleh enggak. Nah, ini gunanya tadi itu yang di judul apa? Presensi ada kotak centang kecil ya. Itu nanti kalau siswa sudah mengerjakan dia akan tercentang otomatis, berarti dia sudah absen. Nah, setelah disetting ke bagian yang 3 ini, kita save and display. Oke. Nah, oke. Nah, di sini kita akan mengatur nih jam mata pelajaran masing-masing. Ustadz, masih di sini dulu sebentar Ustadz. Oh, sini. Di sini. Masih setting di waktunya. Oke, siap. Masih di sini ya? Baik, iya siap Ustadz. Apa dulu Ustadz? Boleh dilanjut, bisa. Oke, siap. Iya. Oke, tadi setelah judul dan settingan siswa bisa tercentang otomatis, kita atur nih waktunya. Misalnya PAI di hari Senin misalnya. Tadi tanggal 11. Ini tanggalnya sesuai mata pelajaran Ibu dan Bapak guru ya. Misalnya PAI hari Senin, berarti tanggal 11. Ini contoh saja, tanggal 11 Januari 2021. Nah, jamnya bebas. Misalnya mau diatur dari pagi sampai sore, siswa boleh absen, atau di jam mata pelajaran tersebut. Seperti itu. Jadi misalnya
kalau Bapak Ibu guru misalnya, wah berarti siswa boleh mengakses presensi mengisi absen dari pagi sampai sore, berarti dari jam 6 sampai jam 3 atau sampai jam 5. Kalau siswa hanya boleh isi daftar hadir di jam pelajaran tersebut, berarti ya udah, misalnya dari jam 8 sampai jam 9, 1 jam misalnya. Ini waktu bebas ya. Nah, kemudian kalau seandainya mata pelajarannya ada beberapa hari dalam 1 minggu, misalnya Senin, Rabu, Jumat, nah, tinggal dicentang saja. Misalnya centang ini ya, repeat berarti diulang nih. Jadi presensi ini, daftar hadir ini diulang. Di hari apa aja? Misalnya Senin, Rabu, Jumat misalkan. Nah ini diulangnya berapa hari? Berapa kali? Misalnya kita buat 1 minggu aja, 1 pekan untuk 1 tema. Ya kan 1 pekan nih 1 tema. Berarti tanggal 11 sampai tanggal 16 Januari 2021. Nah, saya ulang ya. Tadi kita atur tanggal mata pelajaran. Misalkan ini PAI hari Senin, berarti tanggal 11 Januari. Siswa boleh absen dari jam berapa? Misalnya kalau seandainya siswa hanya dibolehkan absen di jam pelajaran tersebut, maka diatur. Misalkan nih ya, PAI jam 8 sampai jam 9. Nah, kemudian ada lagi, misal PAI itu dalam 1 minggu, 1 pekan, ada 3 hari. Berarti ini dicentang nih. Multiple sessionnya dicentang, dipilih Senin, Rabu, Jumat. Nah, dalam 1 pekan. Nah, dari tanggal 11, 1 pekan berarti sampai tanggal 16. Ya. Seperti ini. Oke, sampai sini sudah bisa ya untuk mengikuti. Baik, Coach, nanya dikit lagi. Ya, silakan, tafadhol. Artinya kan absen ini kalau kita repeat, artinya akan muncul kembali di hari Rabu dan hari Jumat. Ya, nah, betul. Bagaimana jika mata pelajaran PAI misalnya ini di hari Senin, Rabu, dan Jumat itu dia punya jam yang berbeda. Di hari Senin jam 8, di hari Rabu dia jam 11, di hari Jumat dia jam 2 misalnya. Ya. Oke, mungkin seperti itu, Coach. Bisa. Jadi nanti di sini setelah kita atur ini, nanti di depan ada settingan waktunya. Nggak apa-apa ya. Siap. Misalnya ini nanti waktu di hari Senin jam 8. Nah, kita ini dulu kita setting, kemudian kita centang nih. Nah, gitu kan. Kalau nggak dicentang nggak bisa. Jadi harus dicentang. Biar nama siswanya terrecord. Nah ya, sudah? Nah, setelah 3 nih, jadwal awal mau diulang berapa hari dalam 1 minggu, kemudian centang yang ini. Jadi siswa terekam namanya di presensi tersebut. Kemudian kita add. Nah, di sini nih muncul. Di sini muncul Senin, Selasa, Senin, Rabu, dan Jumat. Misalnya yang hari Rabu kita mau ubah nih jamnya. Hari Rabu misalnya jam 11. Berarti kita sini nih. Kita edit session. Nah, di sini. Nah, berarti kita ubah. Yang hari Rabu itu kita mau jam 11 sampai jam 12 misalkan. 11 sampai jam 12. Nah, udah kita save lagi. Nah, berubah kan? Jadi Senin jam 8, Rabu jam 11, Jumat jam 8. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk mengatur hari-harinya. Nah, di sini Bapak Ibu guru kan default-nya Moodle itu pakai bahasa Inggris nih. Hadir apa nih? Terlambat, izin, sakit. Nah, kalau seandainya mau diubah ke bahasa Indonesia nggak masalah. Misalnya yang ini hadir. Ini bebas ya. Let nggak usah lah. Kan let di e-learning mah nggak ini. Misalnya sini izin. Izin. Kemudian
absen. Depannya diubah juga, jangan lupa H I A. Ini dihapus. Ini 0. Ulang ngisi dan 0. Izinkan 0. Nah, ya, jadi nah ini kalau mau diubah, kalau nggak diubah nggak masalah. Kemudian diupdate. Oh, udah. 2 kali ini ya. Ya, tadi yang ini terserah ya. Bapak Ibu guru boleh diubah ke bahasa Indonesia atau enggak, bebas. Tapi sih yang penting ini aja sih, yang di sessionnya aja, di hari-harinya. Kan selalu sudah pada paham ya. Oke, tuh, sudah ada. Nah, kemudian kita balik ke tema satunya. Nah, ini presensi sudah jadi. Oke, ini untuk presensi aman ya, insya Allah bisa yang ngikutin. Insya Allah Ustadz, mungkin teman-teman hanya agak sedikit kaku ya, jadi agak terlambat sedikit Ustadz. Ya, nggak apa-apa. Sama di kami juga di Darbi awal-awal luar biasa, kita mengulang-ulang terus. Nanti amannya pasti di bulan kedua. 1 bulan pertama itu guru-guru masih banyak yang nanya nanti ke admin. Jadi admin siap-siap aja. Siap. Jangan sampai handphonenya mati. Jadi siapkan baterainya. Sepertinya Ana harus matikan saja Ustaz. Bener. Ana juga dulu ketika awal-awal tuh luar biasa, dia admin tuh kalau bisa tidur di samping handphone. Handphone. Jadi ada guru-guru yang tipenya dia bisa mengupload hanya jam 1 malam. Ya otomatis kalau adenin jam 1 malam dengan Japri, Afan Pak ini kok nggak bisa. Waduh, ada guru nggak dijawab, dia nggak bisa ngupload, ya kan? Dijawab masih ngantuk, akhirnya ya udahlah Bismillah jawab aja gitu. Seperti itu. Kan ada ya, misal ibu-ibu hanya bisa mengupload setelah anaknya suaminya tidur baru ngupload gitu kan. Jadi siap-siap gitu kan. Nah, oke. Kemudian setelah presensi yang kita akan masukkan adalah bahan ajar PPT-nya. Oke. Masih di ini Ustadz. Sebentar ya. Teman-teman di sini masih di mode apa namanya nih? Di status setting, Ustadz. Sebentar, mereka masih mengetik-ngetik ini. Oh ya, nggak apa-apa. Siap-siap. Ya.
Baik Ustadz, sepertinya sudah semua. Ya, oke. Baik, baik. Oke, langkah selanjutnya kita masukkan materi aja. Oh ya, untuk di Permata Papua, RPP di-upload nggak nih? RPP Enggak ya, tidak, nggak dapat ya? Ya? sepertinya tidak. Oh iya, Tidak, baik. Ustaz, tidak, Ustaz. Ya, baik. Berarti langsung ke materi PowerPoint-nya. Nah, sebelum kita ke sini, kita buka tab baru ke Office 365. Yang ini ya, www.office.com. Nah, silakan Bapak Ibu guru semua login ke Office-nya masing-masing. Oke, sudah masuk ke akun Office-nya masing-masing? Masih dibuka Ustadz. Siap, siap.
Alhamdulillah Ustadz, sudah masuk semuanya Ustadz. Baik, baik. Oke, lanjut. Setelah di sini kita klik yang menu PowerPoint-nya. Nah, setelah masuk ke menu PowerPoint-nya, kita upload materi yang sudah kita buat. Ya. Jadi Bapak Ibu guru misalkan sudah punya materi yang akan diupload ke e-learning, maka klik menu upload and open. Kita cari filenya. Saya contoh misalnya baik, sudah terbuka semua PowerPoint-nya. Berarti kalau belum punya tinggal buat aja berarti Ustadz bisa ya Ustadz ya? Ya, betul. Misalkan buatnya tetap di PowerPoint biasa, nanti dapat ke sini. Oke, siap Ustadz.
Van Ustadz Aris. Ya, Lan. Ustadz Aris punya ini apa namanya? Video tutorial penggunaan model ini. Saya buatnya di bentuk PDF. Gitu. belum divideokan. Oke, siap. Mungkin bisa di-share ke kami atau bagaimana, Coach? Insya Allah waktu itu pernah saya share di grup yang pelatihan ya. Insya Allah nanti belum di-share ya. Karena cek coba. Baik, nanti kalau seandainya belum, kita share ke aja ke admin. Share lagi ya. Baik, untuk PowerPoint-nya sudah ada. Kalau seandainya belum ada, nggak apa-apa. Buat 3 slide aja dulu. Ya. Alhamdulillah sih beberapa teman-teman di sini sudah ada yang buat, tetapi beberapa di sini juga ada yang buat sendiri, Ustaz. Oh, siap. Alhamdulillah. Berarti lanjut aja dulu ya? Boleh. Tafadhol, Ustaz. Oke, siap. Oke. Misalkan Bapak Ibu Guru sudah memiliki PowerPoint-nya, terus kemudian dibuka di Office 365 seperti ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu Guru untuk di 365 kita hanya mengambil link embed-nya saja. Jadi kita klik menu file. Nah, nanti sini menu file ya. Kemudian setelah klik menu file, kita klik yang save. File, save, terus yang embed. Nah, setelah klik menu embed, kita klik menu generate dulu. Nah, di sini akan tampilan nih kode embednya. Nah, kita pilih yang kedua aja. Kalau yang pertama terlalu kecil nih, 350 terlalu kecil. Standar inilah untuk di PC. Kalau di handphone nanti menyesuaikan dia. Yang penting kita atur standar untuk PC-nya dulu di sini. Di yang kedua 610 367. Nah, kemudian kita copy nih. Yang ini nih. Klik. Kalau nggak Ctrl A. Di blok ya, blok semua Ctrl A. Kemudian boleh Ctrl C atau klik kanan copy sama aja ya. Nah, kemudian setelah kita mengcopy kode ini, kode embednya, kita ke e-learning-nya lagi. Yes. Nah, sini. Nah, sekarang kita mau memasukkan materi PPT tersebut. Nah, tetap di sini ya. Kita pakai yang page halamannya. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa sih nggak di-upload aja nih PowerPoint-nya langsung ke e-learning? Nah, kita nggak upload langsung supaya e-learning-nya nggak mudah penuh. Bisa aja kita upload langsung nih PowerPoint-nya, PDF-nya langsung di-upload ke e-learning. Sepertinya terlalu cepat, Ustaz. Oh, siap, baik. Kita ulang sedikit dari sini ya. Nih, dari misalnya PowerPoint-nya sudah ke Office 365. Ya. Misalnya. Atau saya ulang dari yang sini nih. Misalnya dari awal pas buka Office-nya. Office 365 ya, yang office.com. Nah, di sini sebentar. Masih loading. Ini saya ulang dari ini ya, dari buka PowerPoint yang kita buat. Nah, tadi kan Bapak Ibu Guru membuat akun di Office 365, terus kemudian akses, kemudian pilih yang menu PowerPoint, kemudian kita upload. Kita upload yang ini, upload and open. Kita cari PowerPoint-nya. Ini ya, sudah dibuka ya. Cari. Nanti seperti ini, dibuka di office.com. Ini sudah ada suaranya.
Nah, setelah PowerPoint-nya terupload di office.com, kita klik menu file, kemudian klik menu share. Share ini, kemudian embed. Kalau settingan Office pakai bahasa Indonesia, berarti bagikan, sematkan. Nah, nanti muncul ini. Kita pilih yang kedua ya. 1, 2. Yang kedua, kita copy ini nih. Boleh klik kanan copy, boleh Ctrl C, Ctrl C. Nah, ini nggak usah di-close dulu. Kita langsung pindah ke tab e-learning. Mana e-learning? Ini ya, nah ini. Ya, kita balik ke sini. Pastikan kode yang di Office 365-nya sudah ke copy. Ini yang tadi nih, yang ini. Kita copy ya, kita copy sudah. Kemudian kita ke e-learning. Oke, sampai sini bisa ya? Alhamdulillah bisa Ustadz. Nah, kemudian kita buat activity atau resource baru. Klik yang ini. Add an activity or resource. Nah, untuk materi yang kita copy tadi kode embednya, kita pilih yang page. Klik. Oke, sudah sampai sini. Kemudian ini biasa standar. Kita tulis judulnya. Tadi kan LM ya materi. LM PPT Mas Soleh. Ini judulnya. Kemudian, nah kita bermain di kontennya nih, konten ini. Pertama kita klik panah ke bawah. Nah, sini panah ke bawah. Kemudian sudah ya sini. Jadi judulnya, terus di konten kita klik ini nih panah ke bawah supaya ada menu 2 baris. Kemudian kita klik yang ini, yang kode HTML. Kode HTML kita klik. Nah, yang ada ini kita hapus saja. Kita blok, kita hapus. Kenapa? Udah, nah. Tadi yang HTML itu, tadi ya, saya ulangi. HTML ini kita hapus nih, yang di sininya. Kemudian kita paste kode yang di sini nih. Yang tadi kita copy, kita paste ke sininya. Tuh. Oke, paste yang tadi, paste kode yang di Office 365-nya. Apa namanya? Bunyi. Sudah? Boleh dinonaktifkan dulu suaranya. Nah, baik ya. Jadi lanjut, jadi kita paste nih kode yang kita dapat dari Office 365-nya. Nih, yang Office 365-nya nih. Kita copy, kemudian paste ke sini. Sudah sampai sini? Ada yang di sini di sana. Setelah kita paste kodenya, kita klik lagi nih yang icon HTML-nya. Kita klik lagi kode HTML-nya. Nah, ini berarti kalau sudah muncul seperti ini udah masuk nih. Nah, kemudian kita atur nih supaya tampilannya berada di tengah. Kita atur ini aja center. Biar nanti PowerPoint-nya berada di tengah-tengah, biar bagus. Ya. Oke. Tadi buat judulnya, kemudian kita edit di HTML-nya nih. Yang sini ya. HTML ini copy paste, kemudian kita buat rata tengah. Sudah.
Nah, kemudian sama semua materi atau penugasan kita ke activity completion-nya. Di sini kita langsung ubah ke pilihan yang ketiga. Yang ketiga. Jadi pilihan ketiga nih. Sudah? Nah, setelah kita atur settingan di menu activity completion-nya, kita save aja, save and display. Nah, berarti sudah masuk. Ini contoh materi PowerPoint-nya tadi ya, nama gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suara saya rekam kemarin. Coba-coba suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk materinya sudah terupload. Nah, balik lagi ke menu sini, tema 1, diklik. Kalau sudah terupload ya, kalau sudah terupload, kita balik lagi ke tema 1-nya. Nah, berarti tuh di tema 1 sudah ada presensi, sudah ada materi PowerPoint-nya. 2. Itu. Oke, sebelum nih ada yang ingin ditanyakan atau bertanya boleh bebas. Sepertinya enggak ada Ustadz, cuma mungkin gimana? Ada sudah lambat sih. Harus dilambatkan seperti. Oh, siap. Oke. Nah, itu untuk PowerPoint. Kalau untuk yang filenya Word sama kita copy link embednya tadi gitu kan, sama aja. Misalkan Bapak Ibu guru ada materi dalam bentuk Word gitu kan, bisa dimasukkan seperti itu. Tadi copy linknya, masukkan ke sini. Gitu. Sama aja, oke? Nah, saya praktekin dulu ya sedikit ya, yang materi di Word. Berarti kita ke sini. Ini untuk dilihat aja ya. Ini buat contoh. Misalnya kita sudah ada file materi ini. Nah, ini misalkan nanti Bapak Ibu guru punya materi di Microsoft Word. Misalkan ini ya. Nah, misalkan ini. Misalnya ini materinya, ini contoh doang. Saya belum tulis. Nah, kemudian sama langkahnya. Kita klik File, kemudian Save, kemudian Embed. Nah, di sini kalau untuk di Microsoft Word, ini pengaturannya manual. Nah, dimensinya yang standar adalah 800 kali 600.
Yang ini dilihat dulu ya, nggak usah diiketin kalau yang Word. Nah, ini 800, 600. Nah, kemudian kita copy nih linknya. Copy. Setelah kita copy kodenya, kita ke e-learning lagi. Ingat ya, jadi untuk Word, ini 800, 600, jangan lupa. Langkahnya sama kayak tadi PowerPoint, cuman pengaturannya diubah manual, 800, 600. Kemudian kita copy, kita balik lagi ke e-learning. Nah, sekarang ini sama di sini, pokoknya semua guru bermain di sini. Sama untuk materi di page. Ini contoh materi dari Word. Ya. Kemudian sama, kita ke konten, kita turunkan dulu menunya, kita edit di mode HTML. Yang lama kita hapus. Nih, kita hapus. Kemudian kita paste. Nah, ini kode yang Word. Nah, kita balik. Kita tunggu sampai muncul, kita ketengahin. Save. Setelah menunya jadi, kemudian kita di settingan ini ya, settingan activity completion-nya. Kita pilih yang ketiga. Oke. Kemudian save and display. Nah, seperti itu. Sama aja, jadi sama yang PowerPoint, yang Microsoft Word, semuanya sama. Pakai link embed. Jadi ada 3. Ada presensi, ada yang PPT, ada yang Word. Nah, ini kalau seperti ini nanti e-learningnya nggak mudah penuh. Jadi kita pakai pihak ketiga, cuma kita embed. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini sebelum ke contoh pembuatan soal, ini sudah insya Allah dimengerti ya. Coach? Oke. Coach Aris. Ya, silakan. Sedikit bertanya, bagaimana untuk link YouTube? Apakah sama atau seperti apa? Siap, mantap nih. Semangat banget nih yang satu ini, subhanallah. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Pak Arianto topik ya, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ini setelah kita membuat presensi, kemudian materi yang dari Word atau dari PowerPoint, kemudian kita ingin memasukkan materi dalam bentuk video, misalkan YouTube ya. Nah, berarti kita copy dulu URL yang ada di YouTube. Tapi kalau bisa video sendiri ya, jangan video orang lain. Kalau video orang lain khawatir di-ban. Insya Allah Ustadz, ada di link Permata itu ada videonya Ustadz semuanya di sini. Oh ada, coba saya cek. Apa nama channel Ustadz? SIT Permata Papua. SIT Permata. Nah, misalkan kita mau meng-embed video ini ya. Udah mantap nih tampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian, soleh dan soleha? Wah, ganteng benar nih Ustadznya. Oke. Nah, ini kalau seandainya kita mau meng-embed materi yang bentuk video, kita copy. Kita copy nih ya, kita copy linknya. Kemudian kita ke e-learning-nya.
Nah, kalau untuk video yang dari YouTube, kita pakainya URL. Jadi bukan pakai page, tapi pakai URL. Nah, di sini misalnya LM video PAI 1 tadi kan, misalkan ya. Nah, di sini kita paste nih URL yang tadi, alamat yang tadi. Tuh, di sini. Nah, ini berlaku untuk misalnya Bapak Ibu guru punya web sendiri gitu kan, punya blog sendiri. Bisa misalnya blognya di-copy ke sini, tampilan page-nya ke sini. Pokoknya menggunakan URL itu pakai yang URL juga. Nah, kemudian di bagian friends-nya ini kita ubah menjadi embed. Jadi embed ya. Jangan lupa setelah judul kita copy paste URL-nya, kita di sini nih. Pokoknya Bapak Ibu guru jangan lupa mengubah activity completion-nya ke yang ketiga. Nah, sip ya. Yang ketiga, kemudian save and display. Nah, muncul. Nah, jalan. Harus memberikan contoh tingkah laku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Agar setiap hal yang kita lakukan mendapat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Sip. Di sini berarti kita sudah mengupload materi dalam bentuk PowerPoint, terus materi dalam bentuk Word. Kemudian kita sudah mengupload juga materi dalam bentuk video. Nah, seperti itu. Untuk yang Office pakai page, terus kemudian embed. Kalau yang pakai URL, pakai URL. Seperti itu. Baik, dari 3 materi ini, ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan? Silakan. Tafadhol teman-teman, kalau ada yang mau bertanya. Nah, kalau setelah ini terakhir nanti kita akan coba membuat soal langsung di e-learning. Terakhir tuh materi habis materi pasti ada penugasan kan. Di situ itu. Afan Coach, Yes. terkait absen masih di presensi, balik lagi. Iya, nggak apa-apa. Untuk melihat hasilnya berapa siswa yang hadir dan yang tidak, itu kita dapatkan dari mana? Oh, iya. Apakah harus kami download atau seperti apa? Oh iya, baik. Misalnya presensi ya sini. Kita klik presensinya. Nah, kalau ini belum ada ngisi sih ya. Iya, biasanya di sini ada nih. So, misalnya atau di export nih. Baik. Di export ada bentuk, kita dapatnya dalam bentuk Excel. Oh, oke. Nah, ini kan karena saya belum ngisi ya. Nanti tinggal download aja tuh. Ya. Format mau bentuk apa, teks atau Excel. Nah, kan Excel isi 2 lagi. Jadi di export. Nanti akan terlihat siapa nggak absen. Seperti itu. Nah, kalau seandainya sudah mengisi, sedang ngisi nih, misalnya sudah ada mengisi ya, misalnya siswanya sudah mengisi di Senin, Rabu, dan Jumat, kita bisa melihat sini aja. Kalau mau cuman lihat ya, bukan download. Nah, di sini tuh. Oh, kan di hari Senin ini H, I apa A, gitu kan? H hadir, I izin, dengan seterusnya. Nah, nanti kalau mau download, tinggal export. Gitu. Afan Coach, ketika misalnya telah rampung 1 semester pembelajaran, apakah dia otomatis terjumlahkan izin alfa dan hadirnya, atau harus di ini sendiri di Excel? Iya, kalau untuk per tema dia harus diolah di Excel, makanya enaknya di Excel sini. Seperti itu. Kan ini buatnya per mata kuliah, per mata pelajaran ya. Okay. Nah, jadi kita export yang pertama, nanti lagi tema 2 kita export lagi gitu, seperti itu.
Oh, berarti harus diolah sendiri ya di Betul, Excel. tinggal di ini. Baik. Baik, syukran coach. Apa? Baik, balik lagi ke sini. Oke, sudah. Ini untuk materinya. Nah, sekarang kita mau coba pembuatan soal ya, pembuatan quiz. Nah, jadi ada materi, ada quiznya. Quiznya bisa menggunakan misalnya Bapak Ibu guru pakai Google Form, pakai Quizizz, pakai Office 36 itu bisa. Cuman kalau untuk quiz yang menggunakan link dari luar itu nilainya nggak langsung ke record, nilainya nggak kerekam di e-learning. Nah makanya kalau di sekolah kami nih disarankan, diwajibkan untuk pembuatan soal itu langsung di e-learning. Karena ya tujuannya buat untuk mempermudah guru-gurunya membackup nilainya, merekap nilainya. Nah, ini kita klik di sini sama tetap. Kita klik. Nah, ini ada quiz. Kita latihan. Dia latihan. Judulnya sama, timingnya boleh diatur boleh enggak, kan nih sudah diatur di awal boleh. Kemudian, nah untuk di grade-nya ini jangan lupa siswa kita atur hanya bisa menjawab sekali. Jadi nggak bisa terus-terusan. Kalau terus-terusan enak. Pertama salah dari 5 soal salah 4 gitu kan. Wah coba lagi kita salah 3, salah 2 sampai dia betul semua. Nah kalau seperti itu akan terekam yang nilai terakhir. Makanya Bapak Ibu guru untuk grade ini siswa hanya dibolehkan sekali. Kecuali emang tugasnya nggak diambil nilai ya, untuk teman untuk mengukur anak-anak udah paham apa belum gitu kan. Nah, dia diubah. Kemudian yang bagian lain nggak usah diubah. Nah, jadi setelah judul, kemudian di grade, ubah menjadi sekali, kemudian sama, kita di activity complex-nya. Pilih yang ketiga. Nah, ini. Jadi siswa harus mengerjakan dulu baru. Nah, ini bisa juga. Jadi guru harus menilai dulu misalkan gitu kan. Boleh, sip. Kemudian setelah pilih yang ketiga, dicentang-centang, kita klik save and display. Ya. Kemudian kita klik edit quiznya. Nah, ini cara kita langsung bikin soal di e-learning ya. Kalau yang upload dari Word, insya Allah waktu pelatihan kemarin sudah ada. Dan insya Allah nanti akan saya kirimkan lagi deh tutorialnya. Insya Allah sudah ada sih ya untuk tutorialnya di Ustadz Dini Ahmad ya, insya Allah. Kemudian, nih setelah kita edit quiz, kita atur maksimal nilainya 100. Kemudian untuk soalnya Bapak Ibu guru bisa mengacak atau enggak nih, bebas. Misalnya saya mau acak supaya siswa itu nggak janjian nomor 1 jawabannya apa nih gitu kan. A semua. Kan kalau diacak nomor 1 belum tentu sama ya kan pertanyaannya. Jadi amannya di shuffle, diacak nih, diacak-acak. Nah, kemudian kita buat soalnya, pertanyaannya satu-satu. Nah, di sini pilihannya banyak. Ada multiple choice sampai terusnya. Yang matematika juga ada di sini. Ya, kemudian kita add. Bisa sekali. Nah, oke. Di sini kita bikin. Misalnya pertanyaan nomor 1. Ini pertanyaannya.
Tanggal 1 apa ya, berapa? Ini pertanyaan nomor 1. Kemudian pertanyaannya, kemudian ininya boleh yang A kecil, B ya, A besar, 1, 2, 3, ini boleh bebas. Nah, di sini baru jawabannya. Misalnya 3, 4, 5. Nah, untuk jawaban yang benar kita kasih nilai 100. Untuk yang salah nggak usah. Nah, kemudian bisa juga Bapak Ibu guru menambahkan feedback. Misal kalau yang salah, maaf, Anda kurang beruntung. Salah, maaf apa gitu. Bebas ya. Jika kalau benar misalnya, alhamdulillah boleh. Ini untuk soal. Jadi pertama tadi nama questionnya, nomornya ya, nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Kemudian ini untuk pertanyaannya. Kemudian ini pilihannya, mau huruf yang besar atau kecil. Kemudian ini jawabannya. Ya. Kalau yang benar dikasih nilai 100. Nah, kemudian kita klik save. Nah, ini save yang tentunya bisa. Nah, tadi ketika kita mengklik save and continue editing, kita bisa melihat reviewnya, melihat hasilnya. Nah, seperti ini. Pertanyaannya, ini jawabannya. Kemudian setelah itu kita save change. Nah, ini satu soal. Kalau mau buat soal yang lain, tambahin lagi. Ini guys, ya kan? Sama. Bisa yang ini, misalkan benar atau salah gitu kan. Nah, ini pertanyaannya, untuk jawaban benar apa salah, ya kan? Nah, ini kan Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, berarti jawabnya benar ya. Kan? Oke, feedbacknya boleh dikasih, boleh enggak. Misalnya alhamdulillah, ini maaf gitu kan, bebas. Ya, kemudian sudah save. Nah, seperti itu. Ini untuk membuat soalnya. Oke. Untuk melihatnya bagaimana? Ada di settingan sini misalnya. Ya, ada 2 soal nih. Kita review. Dan ini benar. Next. Dan kita jawab benar semua ya. Nah, di sini nanti submit all finish. Nah, nanti siswa setelah mengerjakan soal, dia akan melihat tuh jawabannya. Nomor 1 ini kan benar, dia nih yang ini benar. Dan ini kan karena dia acak ya, nomor 1 jadi nomor 2, nomor 2 jadi nomor 1. Terus nilainya sudah terlihat 100. Kedua dari 2 kan. Seperti itu. Oke, itu untuk soal yang kita buat langsung di e-learning. Untuk melihat nilainya bagaimana? Sama, misalnya nanti Bapak Ibu guru sudah membuat soal, terus anak-anak sudah mengerjakannya. Nah, tinggal kita klik aja soalnya. Nah, kemudian nanti di sini, oh ini masih preview ya. Oh, ini saya sebagai apa nih? Sebentar.
Oh, ini karena belum siswa belum ngejalan ya. Nanti biasa sama. Sini ada apa? Hasilnya nih ini diklik nanti muncul review, export dan segala macam. Sama seperti tadi ya, seperti yang presensi. Gitu, seperti itu. Baik, Ikhwatifillah, Bapak Ibu guru, semua ini dari materi PowerPoint, Word, video, kemudian soal. Untuk sampai di sini ada yang ingin disampaikan atau yang ditanyakan atau ditambahkan, silakan. Baik, sedikit dari anak coach. Yes, silakan. Terkait siswanya. Dari pengalaman antum, apakah antum butuh waktu juga untuk ketemu dengan siswa mengajarkan tentang penggunaan model ini? Ya, kalau di Darul Abidin, awal Ane buat sistem ini, Ane bikin video cara menggunakan untuk siswa. Seperti coba, misalnya ada nggak ya? Masih ada nggak di Darul Abidin? Coba saya cek. Dan nanti guru kelasnya yang jadi setelah membuat e-learning ini ada pertemuan orang tua murid dengan guru kan lewat Zoom ya. Jadi nanti orang tua murid itu dimasukin ke break room-nya di Zoom, kemudian nanti guru kelasnya bisa menerangkan langsung atau memutarkan video yang Anda buat gitu kan. Gimana ya? Nah ini dia. Ini waktu itu saya buat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Menunjuk langsung aja ya. Jadi saya rekam. Nah di sini. Kemudian jadi enaknya sih nanti admin buat video seperti ini nih. Cara penggunaan semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat terus ya. Fahma. Apa kabar teman-teman? Dan yang lain-lain. Contoh penugasan 1. Nah, siswa tinggal mengklik attempt quiz now. Oh ya, satu lagi. Ketika membuat video ini, video tutorial untuk siswa, saya membuat akunnya siswa. Jadi kalau tampilan siswa dengan tampilan guru itu berbeda. Nah, kalau siswa seperti ini. Makanya tadi ketika kita mencoba menjawab kan nggak muncul nilai reportnya ya, karena kita sebagai guru. Nah, jadi nanti kalau seandainya Bapak Ibu guru, terutama admin nih, admin sana ingin membuat video cara penggunaan e-learning Papua, Permata Papua. Nah, seperti ini. Jadi buatkan satu akun siswa bohongan lah atau akun siswa siapa gitu. Kemudian mulai dari login, terus kemudian pilih materinya, pilih penugasannya segala macam. Yang di sini tadi ini kita akan soal dan jawabannya. Dirasa masih ragu-ragu ataupun langsung mengklik submit all. Nah, seperti itu sih. Setelah itu bisa kembali. Oke, baik. Jadi disarankan sih memang nanti adminnya suruh membuat video cara penggunaan e-learning untuk siswa dan orang tua. Siap. Kalau coach adminnya kuat, insya Allah. Iya. Doain aja. Coach, terkait video tutorial tadi, berarti isinya adalah absen, mengakses absen, kemudian materi dan menjawab soal. Soal betul, siap. Oke, siap. Itu aja. Jadi cara menggunakan ini. Nah, nanti sarankan ketika siswa masuk ke tampilan setelah login. Nah, nanti arahkan ini. Nanti ketika direkam ya, bikin tutorialnya ini.
in progress. Nah, jadi kalau seandainya all itu nanti kasihan. Kalau all berarti semua mata pelajaran muncul semua. Nah, kalau in progress berarti nah ini yang harus dia kerjakan pekan ini, minggu ini. Nah, jadi muncul nih, misalnya pekan ini hanya matematika, PAI, bahasa Inggris. Nah, itu. Jadi arahkan ini. Insya Allah udah anak kirimkan nggak ke saat Dini Ahmad juga tuh yang tutorial ya, yang ada 19 tutorial. Insya Allah ada tutorial penggunaan e-learning untuk guru untuk orang tua dan siswa. Nanti bisa dibaca-baca, bisa dibuatkan video. Seperti itu, baik. Ya, ada pertanyaan lagi? Insya Allah kalau untuk bahan ajar seperti itu aja. Jadi, Apa Ustaz? Ada ya? yang bertanya? Ya, silakan. Kalau kemarin ya, lalu kita buatnya menggunakan soal dari Google Form kayak gitu ya. Nah, apakah bisa kita embed ke situ? Betul. Nah, bisa. Jadi seandainya Bapak Ibu guru tetap menggunakan Google Form ya. Saya buka dulu. Nah, ini. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu guru menggunakan Google Form atau Office 365 atau apalagi yang soal kuisis segala macam, itu bisa di-embed ke sini. Caranya sama. Kita pilih yang URL. Nih. Nah, jadi misalnya kuis 1. Judulnya ya. Kemudian, nah di sini URL yang di Google Form atau di mana-mana di copy ke sini. Jadi semuanya yang atas nih, yang Google Form-nya di copy ke sini. Kemudian jangan lupa ininya di embed. Nah, biar nanti soalnya muncul di sini. Saya nggak punya Google Form ya. Misalnya contoh nih Google Form, ada nggak ya? Google. Nah, misalkan ini. Nah, misalkan ini soal-soalnya ya di Google Form ya. Berarti kita tinggal copy yang di sini nih, alamat ini. Atau bisa yang share sini nih, yang kirim nih. Ada linknya kan? Nih yang sini ya biasanya ya. Nah, ini jadi di copy yang ininya nih. Dia terjadi. Copy. Kita pastekan ke Sampingnya saja ini. nah di sini. Paste, di embed, dan lupa nih di pilih ketiga. Oke, saya display. Nah, ini kan. Jadi sama kita pakai URL untuk soal-soal yang menggunakan pihak ketiga. Nah, cuma kalau soalnya tugasnya dari Google Form, dia nggak ke-record ke e-learning, tapi ke-recordnya ke Google Form-nya. Seperti itu. Tapi nggak masalah kalau seandainya Bapak Ibu guru misal, kayaknya saya lebih mudah pakai yang ini, ya nggak masalah gitu kan. Itu hanya kebijakan sekolah masing-masing aja. Nah, kenapa kalau di Darbi kita pengen semuanya di e-learning, karena biar portfolionya semuanya di e-learning. Misalnya seperti ini nih. Nanti kita bisa lihat di siswanya yang belum ada ya.
Udah nggak muncul ya sini. Nah, kalau seandainya ini kan dia ada 2, 3 ya, belum karena belum ngerjain ya. Nah, nanti kalau seandainya semua penugasan di e-learning, kita bisa melihat di sini nih di reportnya, grade overview-nya. Tuh. Jadi siswa yang bernama Aisyah ini nilainya udah ada. Agama kelas 3 misalnya 100, bahasa Arab 100, tematik ini misalnya 90. Nah, itu kalau penugasannya langsung buat di e-learning ke rekap. Tapi kalau seandainya buatnya tadi di Google Form, itu nggak muncul di sini. Yang muncul di Google Form-nya, di sininya, responnya ya, bisa diambil. Seperti itu. Jadi, lagi-lagi diserahkan ke Bapak Ibu Guru, terserah mau menggunakan e-learning sepenuhnya untuk soal, atau tetap menggunakan di Google Form. Bebas. Atau misalnya untuk sekarang nggak apa-apa Google Form dulu, nanti dikit cicil dari misalnya dari 5 tugas 3 di Google Form, 2 di e-learning, coba-coba gitu. Baik, seperti itu. Ada lagi? Terkait ini Coach, terkait diskusi biasanya kan siswa ingin bertanya. Nah, pengalaman di Darbi, apakah chatnya langsung di e-learning ini atau mungkin menggunakan WhatsApp atau seperti apa? Nah, betul. Nah, untuk di Darbi sendiri ketika memang menggunakan e-learning, nah kita di semua di e-learning juga ada chat. Nah, nih, jadi selain ini kita bisa jangan lupa turn editing on. Nah, di sini kita bisa menambahkan chat atau diskusi. Kalau yang online langsung kita menggunakan chat, chat. Nah, dia. Misalnya chat materi nomor 1. Ini nggak usah diubah. Langsung aja ininya yang ketiga ya, dilupa. Ketiga, save and display. Nanti di sini muncul tuh chat. Jadi sambil mengerjakan misalnya, tapi pastikan kalau chat itu antara guru dan siswa memang lagi online di e-learning. Jadi kalau seandainya gurunya lagi online ya susah, nggak bisa jawab. Kalau mau seperti itu pakainya diskusi nih. Contoh misalnya ini chat dulu ya, guru dan siswa lagi online. Nah, kita chat. Nah, kita online aja. Nanti di sini muncul nih. Ini kita gurunya, di sini muncul siswanya nih. Misalnya kita mulai ada pertanyaan gitu kan. Atau ada yang coba bisa masuk ke sini, misalnya klik yang di tema 1, coba buat mencoba gitu kan. Maka ya. Ini yang tampilan chat muncul nggak? Muncul ya? Yang kotak kecil. Nah, baik itu untuk chat ya. Misalnya ada lagi diskusi. Nah, kalau diskusi misalnya jawabnya nanti bisa. Nih, misalnya kita tambahkan diskusi. Nah, ya. Nah, ini. Diskusi kita pakai forum. Nah, sini misalnya forum diskusi. Forum diskusi 1. Silakan siswi berikan tanggapan atas materi
yang telah kita pelajari. Nah, jadi ini, jadi bisa diskusi ini digunakan buat siswa untuk memberikan pendapatnya. Bebas dikasih waktu, misal dari sepekan gitu kan, boleh. Bisa juga ditambahkan bisa ngupload segala macam. Nah, dan lupa ini dipakaikan ketiga. Kemudian ada lagi sebentar, kalau nggak salah ya ini udah, ini buat diskusi aja. Oke, nge-save display. Nah, nanti tampilannya seperti ini kalau diskusi. Kita ke depan dulu. Nah, kan. Kita mulai, gurunya silakan. Ini materi tema 1 ya. Nanti siswa tinggal klik. Ini kita nih. Ini diskusi yang kita buat oleh gurunya. Ini belum ada yang jawab. Nanti kalau siswanya jawab, muncul 2, 3, dan seterusnya. Nanti siswa arahkan. Untuk diskusi ini klik temanya. Nah, nanti tinggal jawab tuh, ya kan? Ini kita nih tadi nih. Yang sebagai guru silakan beri pendapatnya. Nanti siswa tinggal jawab. Pak, saya begini. Nah, selesai. Seperti itu. Oke, ada lagi? Jadi di Moodle itu lengkap sebenarnya. Banyak nih. Ada juga misalnya Bapak Ibu guru ingin menggunakan video call tanpa pakai Zoom. Di sini ada nanti namanya Jitsi. Jadi Bapak Ibu guru admin aja. Admin instalkan plugin Jitsi. Itu bisa video call langsung. Gitu kan. Baik, seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah paham, cuma harus banyak praktik, Ustaz. Betul. Kamu tinggal praktekin. Insyaallah, kalau praktek dikit insya Allah akan paham sendiri insya Allah. Baik ya. Lagi bertanya lagi pengalaman antum di Darbi. Berapa kali antum latihkan ke guru sampai guru itu betul-betul bisa menerapkan? Waduh, berapa kali ya? Jadi kalau untuk pelatihannya ke guru itu kan di Darbi ada unit TK, SD, SMP. Saya itu di tiap unit 2 kali aja. 2 kali ya? 2 kali. Jadi dibagi kan, kalau ini kan gabungan ya DTK sampai SMP. Betul. Nah, di Darbi saya kemarin bikin keputusan untuk membuat lebih fokus, saya bagi per unit. Jadi unit TK hari ini sama besok. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini nih yang ada di sini. Betul. Kalau semuanya nih capek nih. Kemarin kalau di saya cuma misal hari ini dari presensi sampai materi. Besok latihan soal sampai forum gitu. Jadi nanti tugas admin nih, keliling unit. admin lagi katanya. Allah, Ustaz Ari siap ya Ustaz ya. Soal aja. Insyaallah adminnya udah paham itu. Aduh. Siap. Jadi nanti tinggal tugas admin nih, keliling unit TK hari apa, bahas dari presensi sampai materi. Hari kedua pengisian soal sampai diskusi gitu kan, seperti itu. Insyaallah. Nah, ini 2 kali sih, selebihnya itu dia, guru-guru lebih sering lewat Japri. Jadi kan kalau di Darbi itu ada 2 zaman ya, guru. Ada zamannya. Zaman milenial sama zaman kolonial gitu kan. Nah, itu yang berat kalau gitu. Bercanda. Bukan ini ya, ada yang emang kan kalau yang milenial lebih cepat ya pemahamannya gitu. Jadi insya Allah kalau yang itu lebih sekali nanya 2 kali tanya selesai. Tapi kalau yang memang mereka ada kendala di IT, ya kita harus legowo, harus sabar
mendampinginya gitu kan. Siap, insyaallah Ustaz. Bahkan sampai saya sering ada tuh yang ibu-ibu jawab jam 1 ya, jam 2 gitu kan. Saya jawab dulu, "Ini ibu suaminya dari ridho belum? Dari ikhlas belum?" gitu kan. Khawatir kan ngerjain malam-malam ternyata suaminya nungguin gitu kan. Bahaya. Jadi kalau ibu sih gitu. Syukran. Ya, seperti itu. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Baik. Jadi ini ya sedikit kita belajar bersama. Tinggal nanti tugas admin nih dirapikan kembali untuk rumahnya nih. Jadi tadi saya lihat nih yang ini ya, yang rumahnya dirapikan kembali. Yang ini misalnya TK kan TKA, materinya apa aja, tema 1, tema 2, tema 3 sampai tema berapa. Nanti ada lagi nah ini kan ada tuh ya. Nanti di sini nih di tiap rumah ini isinya mata pelajarannya nih. Sama di kelas juga, kelas 1 Al-Qud dari mulai yang materi dimasukkan semua. Penting sama semua dimasukkan. Terus yang SMP dirapikan dulu 7 8 kelas 7, kelas 8, kelas 9, kemudian kelompoknya, kemudian baru mata pelajarannya. Ya Ustaz, karena ini untuk SMP kan anak buat pertama jadi tidak rapi. Kalau untuk yang berikutnya alhamdulillah sudah rapi. Iya, alhamdulillah siap. Ya tinggal dikasih materi-materinya mata pelajarannya. Ya, bisa dipindah-pindahkan langsung kan Ustaz ya? Ini kan di luar nih ya. Ya. Bisa tinggal diklik edit nih. Edit. Kemudian lagi. Nah, di sini dipindahin ke mana nih? Ke kelas 1 misal cari. Berarti kita buat kelasnya dulu aja ya? Iya, betul. Nanti habis pindahin ini kemudian save change. Gitu. Siap. Save. Baik, ada lagi? Kalau ada apa-apa tinggal japri adminnya aja. Admin mana nih? Admin Darpi kah Ustaz? Enggak, admin yang itu nih Permata Papua. Insyaallah. Enggak, insyaallah antum boleh kok japri aneh kapan aja insyaallah. Siap. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada lagi ya saya kembalikan ke naratornya. Ke moderatornya. Nanti siapa yang kolonial? Ustaz Ahmad. Baik Ustaz. Baik, syukran kasiran Ustaz ini. Ustaz Aris. Ya. Atas materinya, Masya Allah, sangat bermanfaat sekali untuk kita di sini karena sebenarnya di sini memang baru menggunakan Moodle ya. Ya, siap. Insya Allah nanti kita akan ini lagi mempraktikannya di tanggal 4 nanti insya Allah kepada semua rekan-rekan guru di SIT Permata Papua. Syukur kasiran Ustaz atas materinya. Ini sangat membantu sekali untuk kita semua ya. Alhamdulillah. Jadi sudah mulai paham-paham, mungkin hanya butuh praktiknya yang lebih, jam terbangnya lebih tinggi lagi untuk sama. Syukur kasiran Ustaz. Sama. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri. Tidak ada ya? Aman ya? Oke. Bagaimana? Ada Ustaz? Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kalau misalkan ada bertanya, silahkan di Japri ke Ana bisa, atau ke Ustaz Ari juga bisa ya untuk bertanya. Bisa aja. Insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Terima kasih kepada Ustaz Aris yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Kita akhiri ya, sebelum kita akhiri. Ya, ada yang bertanya nih? Ada ya? Alhamdulillah. Baik,
pertemuan hari ini kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alamin. Dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta di rumah, silakan perhatikan akun siswanya, admin sudah bagikan semuanya ya. Kemudian silakan dipraktikkan untuk membuat materi supaya nanti pas saat tanggal 4 ya, kita bisa membantu teman-teman yang lain belum hadir seperti itu ya. Oke. Pokoknya tunggu pelatihan dari Ane izin pamit ya semuanya. Terima kasih Ustaz ya. Afwan, so. Ya, terima kasih juga semuanya nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan di kelas A begitu. Bagaimana nih? Bu Rusna, acara nanti kau yang dengan bukan tingkat training. Maaf sayang. Ini admin baru kah? Ini admin kah? Membela yang saya ini admin kah? Adminnya SDIT. Bu Rusna admin baru ya.